Katanya kalau jodoh itu nggak akan kemana. Tapi kenapa dia ke pelaminan sama yang lain? Buat lo yang masih berharap kisah cintanya kayak drama Korea, yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz, yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan kita, ada Ikram Afur dan juga Ustadz Arifin Nugroho pastinya. Dimana hari ini kita punya obrolan yang to the point aja lah ya. Lagi menarik Ustadz. Langsung nih. Bebas sih, tapi karena ini lagi rame banget Ustadz. Lagi hektik banget. Oke. Tapi sebelum itu Ustadz, kita kan sama-sama tahu nih. Aku wakil anak muda ya kalian nih, yang belum nikah ya, yang karena takut scary marriage. Oke. Karena mereka takut pernikahan itu kayak apa ya Ustadz, sekarang itu takut masalah ekonomi. Pertama, sedangkan Allah menjanjikan bahwa setelah menikah tuh lebih dari yang dikasih, lebih dari yang dikeluarkan. Yang kedua, banyaknya standar TikTok Ustadz. Ustadz tahu gak standar TikTok? Oke. Standar TikTok kayak cewek-ceweknya nih, gue perjelas ya. Bahwa kita pengen suami yang penghasilannya 20 juta per bulan. Oke. Terus yang pengen suaminya itu effort, yang selalu ngelus istrinya. Kalau nggak sering nyentuh itu berarti nggak physical touch dan lain sebagainya. Iya dah. Nah itu gimana Ustadz? Kalau orang-orang yang sekarang takut nikah dengan alasan kayak gitu? Ya jadi gini, menikah itu separuh agama. Betul. Kata Nabi kan begitu kan. Jadi namanya menikah itu pasti karena dia itu separuh agama. Bisa dibayang ya, agama ini separuhnya ada di nikah gitu lah. Artinya memang nikah itu pasti tidak akan ringan. Nikah itu pasti berat. Mungkin orang waktu saya ngomong begini, waduh, makin tambah takut nih. Nah, gitu ya kan. Gitu. Jadi tambah takut dong. Salah, justru kalau kita tahu orang takut itu kan begini. Dia takut menikah karena di dalam bayangannya nikah itu gampang. Dalam bayangannya nikah itu enak gitu loh. Dalam bayangannya nikah itu indah. Begitu ngelihat orang yang baru nikah gitu kan. Oh ternyata kok malah hidupnya susah. Akhirnya dia takut, itu masalahnya. Sebab yang ada di pikiran dia kalau namanya nikah itu enak, indah, mudah, nggak ada. Gimana bayangin, dia mikirin sendiri, sekarang mikir berdua. Itu aja udah kelihatan tuh ya. Belum nanti dia punya anak, ya kan? Terus nanti bagaimana dia punya mertua. Ya, saya ngomong begini supaya kita punya mindset, jadi begini. Ikram, misalkan nih contoh, orang mau jalan ke Bandung dengan orang mau jalan ke Surabaya, kira-kira ada nggak di pikiran dia yang berbeda? Ini contoh, mau jalan ke Bandung sampai di kilometer 57, itu mungkin udah setengah perjalanan tuh, badan dia mungkin udah agak segala macam. Tapi kalau dia mau jalan ke Surabaya, sampai di kilometer 57, badannya masih segar. Sebab apa? Dia mikir masih panjang. Mindsetnya beda. Itu. Ya. Sama kayak kita puasa nih. Kalau dia puasa, karena dia punya pikiran bakal makannya itu ntar azan maghrib, itu jam 12 siang belum makan, belum lapar tuh. Iya kan? Betul. Nanti lapar jam 4. Tapi kalau dia nggak puasa, jam 10 belum makan, udah rasanya meronta-ronta segala macam. Sama dengan begitu. Jadi kadang-kadang kita ini salah dalam berpikir. Ketika Nabi mengatakan bahwa nikah itu adalah setengah agama, artinya supaya kita itu punya persiapan mental yang kuat gitu. Ya, sehingga nanti begitu menjalani pernikahan, dia sudah tidak lagi melo, dia tidak lagi drama, dia tidak lagi aduh kenapa ya ternyata di luar apa yang saya pikirkan, sebab pikiran ente salah. Tapi kalau pikiran kita berarti kita harus begini nih. Ini tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ntar kalau punya anak berarti saya harus didik nih. Jadi begitu dia jalani, semua dia bikin enak, semua dia bikin enjoy. Karena kadang-kadang orang menikah atau orang berkeluarga memulainya sudah dengan khayalan. Ntar saya punya suami ini, wah ntar dia bakal pijitin saya, iya kan? Tuh yang perempuan tuh gitu. Yang laki, wah ntar bakal nih setiap pulang disambut dengan senyuman, gitu loh. Udah macam-macam lah. Kenyataannya pulang masih bau bawang, bekas masak, gitu loh. Pulang bau bawang bekas masak. Kalau dia nih nggak pikiran yang pasti dia akan marah-marah, kenapa nih capek. Tapi kalau dia punya pikiran bagus, ya Allah nih istri saya,
dia masak bukan buat siapa-siapa, dia masak buat saya. Nah gitu loh. Ya. Jadi dia tetap menghargai. Suaminya juga begitu pulang udah cemburu, udah capek, mungkin nggak sempat untuk apa tadi physical touch gitu ya, nggak sempat untuk mijitin dia juga udah punya gambarannya. Suami saya udah pulang kerja, udah capek luar biasa gitu kan. Jadi mungkin di sana mungkin dengan bosnya dia sudah ada masalah, dengan anak buahnya dia sudah ada masalah, dengan teman kerjanya udah ada masalah. Tapi itu masalah dia hadapi untuk saya dan anak saya. Maka nggak ada apa-apanya kalau cuma pijit, dah aman lah. Nggak usah dipijit nggak apa-apa. Beli koyo aja. Bisa. Gitu loh. Bisa. Itu kan. Tuh tadi jadi kadang-kadang begitu. Banyak orang yang takut menikah itu pasti karena dia merasa menikah itu gambarannya semuanya serba mudah, gambarannya serba enak gitu ya. Apalagi tadi ya standar TikTok. Nggak apa-apa. Kalau saya sih setuju loh, Ikram. Setuju. Orang punya standar tuh setuju. Nggak apa-apa. Orang hidup punya standar harus. Tapi standar itu diikhtiarkan, bukan standar itu begitu nikah langsung nagih begitu. Enggak dong. Kita kan punya hak dan kewajiban. Oke. Jadi nggak apa-apa saya punya standar 20. Begitu nikah, bang, ayo bang, bismillah. Tapi ya kadang minta standar 20 juta, 50 juta maharnya cuman modalnya cengar-cengir sama cantik doang, gimana Ustaz? Gitu tuh. Ini pertanyaan real lah gue wakilin ya. Iya, doa. Kan minimal bisa 50 juta, agamanya bagus. Iya, betul. Ini yang pasang standar 50 juta, 60 juta cengar-cengir gitu kan. Modal apa tuh? Modal cantik doang. Iya, cantik. Modal cantik, begitu yang mau diminta bayar juga cengar-cengir, modal ganteng doang. Sama aja. Semuanya pokoknya pasti begitu dah tuh. Dia nggak paham kalau menikah itu bukan kehidupan yang dibina dengan angan-angan, ya, kehidupan yang dibina dengan khayalan. Ya, jadi ya saya misalkan contoh, saya minta, boleh aja loh, perempuan boleh minta, nggak ada masalah. Tinggal nanti lakinya bisa apa nggak? Iya. Gaji UMR mundur dulu. Iya mundur bro, mundur. Terus yang punya gaji tinggi juga kan mungkin dia mikir juga, ya modal cengar-cengir doang bayar segitu, mending cari yang lain. Betul. Gitu kan. Hati-hati nih buat siapapun. Kadang-kadang begini, ada cerita kan, begitu mungkin usianya masih belasan, ya ada orang datang dia langsung, siapa dia? Terus begitu udah 20-an sekian, siapa ya? Begitu. Sudah 30, siapa aja deh. Bebas. Itu bener. Ini bakal masuk pertanyaan gue. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu, Ustaz. Waduh. Cuacanya makin dingin soalnya ini kita ya. Ya Allah. Bismillah. Baru nuangnya aja udah bismillah nih. Ntar minumnya Al-Fatihah. Yasin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, Masya Allah. aku ngewakilin lagi warga-warga TikTok ya. Nih, banyak ternyata Ustaz cewek-cewek itu yang nggak paham. Ini dari sudut pandang aku laki-laki ya, dan juga netizen, bahwa kewajiban istri yang siap menikah dan mau menikah itu berbeda. Cewek-cewek yang zaman sekarang beranggapan bahwa gue pengen nikah hanya karena pelarian dari orang tua biar nggak dikekang terus. Oke. Sayang-sayangan. Ada juga yang memang siap nikah. Ya siap nikah dalam arti mereka tahu tugas istri apa dan sebagainya. Tapi nih wanita-wanita ini berpikir kalau lu nikah cuman nyari istri yang cuman buat ngepel, nyuci baju, itu mah sama aja pembantu. Yang hari dia nggak tahu mana bedanya istri yang siap sama yang enggak. Itu gimana pemahaman Ustaz? Sebenarnya nggak ada kewajiban istri ngepel, masak, nyuci, nggak ada. Kewajiban istri cuma satu, taat suami. Jadi kalau suami suruh ngepel, masak, sama nyuci, ikut. Ini ulti terbagus. Ini ulti terbagus pertanyaannya. Jatuh. Tuh kan, saking tuh gitu. Lanjut Ustaz, menarik tuh jawabannya. Boleh. Ya jadi begini, menikah itu kita nggak ngelihat dari satu sudut pandang ya. Kita kan kayaknya tadi ke laki-lakian banget gitu loh ya. Ngelihat gimana nih ngelihat calon istri yang memang betul-betul siap untuk menikah. Sebenarnya sama sih. Yang laki-laki ngelihat nih kira-kira dia siap nggak untuk menikah. Yang istri juga nih, yang perempuan juga ngelihat nih kira-kira siap nggak untuk jadi imam saya, gitu kan. Nah, kesiapan itu berangkat dari orang yang mencoba untuk serius, ya. Jadi contoh misalkan Ikram punya teman, ya. Terus dia tanya nih, kira-kira gua ada dua nih, mau yang ini apa yang mau ini, gitu. Terus balik kita tambah lagi pertanyaan, pertimbangannya apa, ya kan? Karena kalau menikah begini, ada kadang-kadang orang yang menikah itu ketika dia mau mengawali pernikahan, dia hanya merasa bahwa itu hanya mempersatukan mereka berdua.
Ya, padahal menikah itu bukan cuma mempersatukan mereka berdua, tapi mempersatukan dua keluarga. Iya. Iya kan? Orang yang sudah siap untuk menikah pasti dia akan melihat bagaimana bukan cuma pasangannya, tapi dia lihat bagaimana calon mertuanya. Iya kan? Tuh bagaimana saudara-saudaranya. Terus bagaimana dia juga sudah kalimatnya itu bukan cuma ya sayang-sayangan doang. Bang, ntar kalau kita nikah bang, pokoknya nggak usah repot-repot, cukup di pinggir kali aja udah seneng ya. Tapi kalinya di Istanbul. kejauhan. Kalau udah begitu dia cuman pengen nikah tapi belum siap nikah. Yes. Tapi begitu dia udah ngomong, nanti kita punya anak, ya kan? Nanti bagaimana anak kita, misalkan kayaknya tinggi banget tuh, dalam banget. Iya memang, Karena udah sampai setitik itu. Oh iya dong, iya, karena memang dia akan hidup bersama. Orang tuh ketika sudah menikah itu nanti sudah mulai tuh kelihatan asli orangnya. Ya, contoh misalkan ada orang yang baru ta'aruf aja, wah begitu lagi makan padang aja pakai sendok. Nah. Kenapa? Nggak mau tampak buruknya di hadapan orang yang mungkin sedang dia ta'arufin atau apa. Tapi di hari pertama dan keduanya semua buruknya kelihatan. Ngoroknya kelihatan. Tentu sembarang itu udah kelihatan ya kan, naruh apa segala macam. Kalau orang yang memang betul-betul serius untuk menikah, maka dia sudah melihat ke situ. Oh, kita ini punya banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dia sudah mencoba untuk bagaimana caranya untuk memanage perbedaan. Bagaimana caranya. Makanya kelihatan tuh. Nah, kenapa teman-teman yang kadang-kadang dia itu dalam tanda kutip pacaran gitu ya. Udah lama banget pacarannya. Pacaran 15 tahun, menikah 3 bulan cerai. Karena katanya udah tahu semua. Jawabannya gitu kebanyakan. Udah tahu semua? Ya begitulah kurang lebih ya. Siapa apa aja. Itu loh, iya. 15 tahun menikah 3 bulan, 15 tahun pacaran 3 bulan cerai. Alasannya nggak ada kecocokan. Lah, kemarin kemana? Kan begitu. Ya itulah kenapa zina itu menyenangkan, ibadah itu terasa sulit. Karena memang ketika dia menikah itulah dia the real life. Sedangkan ketika dia pacaran itu palsu. Betul. Cinta omong-omong lah. Gitu ya. Maka wajar kalau ketika dia mau melihat kira-kira mana nih yang sungguh. Lihat aja mana yang siap untuk susah. Itu sungguh. Oke. Itu satu. Mana yang ketika dia berbicara sudah mulai berbicara kewajiban pasangan hak pasangan saya apa. Bukan hanya sekedar menuntut gitu kan. Kalau udah nanti saya punya kewajiban begini, nanti saya punya kewajiban begini. Lalu saya mampunya begini. Itu udah cocok. Oke. Walaupun mungkin ketemunya baru sepekan 2 pekan, yakin kalau memang sudah modelnya begitu langgeng itu pernikahan. Insya Allah ya. Insya Salah satu kuncinya ya. Iya. Oke, Ustaz. Pertanyaan. Serius banget ya? Iya, tapi itu kegelisahan. Oh iya. Ini kayaknya gak ngobrol santai ya. Oh iya. Nih, ini yang nggak agak santai lah. Banyak nih cowok-cowok. Ini kita gak bahas cewek ya, bahas cowok-cowok. Dan aku juga pernah ngalamin temen yang begini, Ustaz. Ya. Sebelum nikah puas-puasin dulu ngasih mantan. Ngasih jatah ke mantan, Ustaz. Jatah apaan? Jatah yang tidak halal lah begitu. Zina. Itu ya, Ustaz. Haram. Sudah. Bagaimana? Kalau dalam Islam itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kata Nabi begitu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau yang dimaksud jatah itu adalah sebuah perzinahan, ya sudah nggak perlu ditanyakan dong. Udah jelas itu. Haram. Nah, gampangnya begini. Ada seorang, ini kelasnya sahabat loh. Yeah. Kelas sahabat nih. Dia datang kepada Nabi SAW. Saya mau masuk Islam. Tapi saya tidak mau kalau dilarang zina. Keren kan? Pertanyaan kan mirip kan? Mirip dong. Saya mau masuk Islam tapi jangan larang saya zina. Saya mau tetap zina. Nabi juga nggak langsung bilang kayak kita tadi. Kita langsung haram. Gitu. Nggak. Nabi bilang begini. Bagaimana kalau yang dizinai itu ibumu? Wih, saya bunuh orangnya. Oh oke, kata Nabi. Terus kalau yang dizinai adik perempuan, wah nggak boleh. Oh saya akan ada di garis depan. Terus kalau kamu punya anak perempuan dan anak perempuanmu dizinai, makin merah dia. Nah kalau kamu nggak mau itu zina pada ibumu, nggak mau itu zina pada adik perempuanmu, nggak mau itu zina pada anak perempuanmu, terus kenapa kamu lakukan pada orang? Langsung tobat dia. Langsung tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tanpa syarat. Nah teman-teman juga begitu deh. Ini yang mau kasih jatah-jatah bahasa diperhalus. Padahal itu zina. Bayangkan kalau itu terjadi
pada anak Anda, nauzubillah min dzalik. Atau terjadi pada pasangan Anda. Iya kan? Anda berkhianat, ternyata Anda dikhianati. Ridho? Pasti enggak dong. Iya kan? Apalagi kalau misalkan nanti cerita itu diketahui oleh anak keturunan, nauzubillah. Mau ditaruh di mana? Hanya sekedar sesaat dan ternyata menghancurkan segalanya. Begitu. Gila ya. Kalau dipikir-pikir entah dunia yang kacau atau memang Ustadz ini yang terlalu hebat untuk bisa ngejawab pertanyaan di antara dunia yang sudah akhir zaman ini Ustadz. Ya. Dan sekarang gua paham bahwa sebenarnya Islam itu memuliakan yang namanya cinta, tapi dalam bentuk konteks yang halal Ustadz ya. Dan balik lagi buat cowok-cowok, ingat kalau punya pasangan, baik yang kita bicara masih yang embel-embelnya pacaran, ingat dijaga bukan dirusak. Karena balik lagi tadi benar kata Ustadznya, bisa balik ke anak lu, keluarga lu, atau mungkin calon pasangan lu. Dan sekarang Ikram minta coba kalian buat forum kolom komentar di bawah ya, buat Ikram dan juga Ustadz. Kira-kira kalian punya pendapat lain atau mungkin punya pertanyaan lain yang bisa Ikram wakilin untuk langsung nanya ke Ustadz Arifin Nugroho. Dan jangan lupa tonton setiap hari di channel YouTube BPKHRI karena bakal ada video-video baru yang setiap harinya bisa menambah ilmu kalian barengan Ikram dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Kalau gitu kita berdua pamit. See you. Jangan lupa di subscribe dan aktifin loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.